Aku masuk ke dalam game kiamat. Hanya boleh ada satu pemenang. Para pemain memilih berbagai macam kekuatan super. Hanya aku yang memilih kekayaan tanpa batas. Semua orang menertawakanku karena uang paling tidak berguna di akhir zaman. Mereka tidak tahu, zombie bukanlah ancaman sebenarnya. Manusia berkekuatan superlah yang menjadi ancaman. Layar publik dunia game menampilkan. Total ada 300 pemain di sini. Semua pemain telah mati di dunia nyata. Jika ingin mendapatkan kesempatan hidup kembali, harus bertahan hidup dalam game akhir zaman. Sekarang silakan pilih item awal. Aku melihat sekilas rak barang. Isinya hampir semua adalah berbagai kekuatan super. Para pemain berebut mengambil kekuatan super. Takut terlambat 1 detik saja. Kekuatan yang diincar akan direbut orang lain. Petir bilah tajam teleportasi dan penyembuhan jumlahnya semakin sedikit. Aku menggeser ke halaman terakhir. Melihat sebuah koin emas di rak paling bawah. Di atasnya tertulis kekayaan tanpa batas. Aku langsung mengambil koin emas itu. Yang diteleportasikan bersamaku. Juga orang-orang yang mati bersamaku di bas. Ketua kelas Cui Yingrui memilih kendali mental. Saat menoleh dia melihatku mengambil koin. Kamu terlalu mata duitan. Sudah masuk akhir zaman. Apa gunanya uang? Aku belum sempat menjelaskan. Pandangan matanya beralih ke ratu kelas Liu Ruyan. Dia memilih mendapatkan cinta. Aku bisa mendapatkan cinta manusia. Bahkan cinta dari zombie. Dengan cinta sejati melindungi tubuh. Aku tidak akan mati setelah semua item dibagi habis. Suara sistem kembali terdengar, memberi semua orang waktu 1 tahun untuk melatih kekuatan super. Bersiaplah, akhir zaman akan dimulai 1 tahun lagi. Harap diperhatikan game ini hanya memiliki 1 pemenang. Hanya pemain terakhir yang bertahan berhak mendapat hadiah. Setelah mendengar kalimat ini, ekspresi semua orang menjadi rumit. Dalam game ini tidak ada teman. Semua orang adalah musuh. Aku segera meninggalkan tempat itu. Dan memulai rencana bertahan hidup akhir zaman. Di peta dunia, aku terus melakukan pencarian. Akhirnya menemukan sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Ukuran pulau itu cukup ideal. Merupakan pulau terpencil. Kondisi geologinya stabil. Memiliki satu area datar alami. Sangat cocok untuk membangun bandara. Langsung aku kerjakan. Aku menghabiskan 1 miliar untuk membeli pulau itu. Dan menamainya Pulau Masa Depan. Aku mengaku sedang menjalankan proyek pariwisata. Dan membeli 10 kapal pesiar besar. Serta menandatangani perjanjian pembangunan dengan NPC. Aku menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan eksekutif NPC. Mereka juga tidak tahu lokasi pasti Pulau Masa Depan. Para pekerja bekerja tanpa henti siang dan malam. Untuk mencegah Pulau Masa Depan terdeteksi, aku membeli alat pengganggu sinyal lebih awal. Dan menarik kembali ponsel para pekerja. Semua benteng disamarkan. Tidak bisa ditemukan dari satelit. Namun semua itu hanyalah pengalih perhatian. Benteng akhir zaman yang sebenarnya berada di bawah tanah. Benteng bawah tanah mampu menahan serangan nuklir dan biokimia. Jika ada zombie tingkat ekstrim, mereka juga tidak bisa menembus dinding baja setebal 5 meter. Untuk mengatasi masalah pasokan energi, aku memasang pembangkit tenaga angin di pulau. Energi pasang surut serta pembangkit nuklir. Selain itu aku juga menimbun 100.000 tabung oksigen. Dalam kondisi darurat aku akan menggunakan bunker bawah tanah. Menggunakan sistem 12 kompartemen. Jika 1 atau 2 rusak, masih ada kompartemen lain yang bisa digunakan. Setiap kompartemen memiliki fungsi masing-masing. 3 di antaranya menggunakan teknologi pertanian otomatis terbaru. Bisa menanam sayur, memelihara ikan dan ayam. Beberapa kompartemen menimbun cukup barang obat dan makanan untuk 10 tahun. Sebagian kompartemen dilengkapi kamar tidur, dapur, ruang makan, hiburan dan kebugaran. Toilet serta ruang medis. Ketika NPC mulai curiga pada proyek konstruksiku, aku langsung memberi mereka uang. Mereka pun langsung diam, dan bekerja lebih keras demi uang. Uang bisa dihamburkan sesuka hati. Tidak akan pernah habis. Aku pergi ke negara adidaya untuk membeli banyak senjata berat. Termasuk robot tempur dan robot pembersih rintangan. Bahkan karena bayaran yang sangat besar, aku mendapatkan 2 hulu ledak nuklir lewat jalur tidak resmi. Di sebuah teluk tersembunyi, aku juga menyembunyikan kapal selam nuklir dan sebuah pesawat. Bunker bawah tanah memiliki jalur langsung ke sana. Aku menyewa 2 orang instruktur. Setiap hari melatih diri mengemudikan kapal selam nuklir dan pesawat. Untuk mencegah pemain berkekuatan super memasuki pulau, aku membangun banyak terumbu buatan di sekitar posisi pulau. Kapal besar akan kandas dan tenggelam. Lebih dekat ke arah pulau, aku memasang pagar listrik mengelilingi pulau. Di perairan sepanjang pesisir, aku menanam bahan peledak, dan memasang radar, yang dapat mendeteksi semua objek yang mendekati pulau, agar bisa langsung dihancurkan. Setelah mengirim pergi NPC terakhir, seluruh pulau hanya tersisa aku seorang diri. Aku mengakuisisi perusahaan teknologi eksplorasi luar angkasa, dan menguasai 6.122 satelit di luar angkasa.
untuk memastikan jaringan komunikasiku tetap stabil. Dalam 1 tahun ini, aku mengakuisisi seluruh perusahaan penerbangan dan pelayaran dunia. Di minggu terakhir, aku memerintahkan penghancuran terpusat semua pesawat dan kapal. Seluruh dunia pun tahu, orang terkaya telah menghancurkan semua alat transportasi jarak jauh. Para NPC mengira orang terkaya itu gila. Hanya para pemain yang tahu bahwa orang terkaya dunia ini juga adalah pesaing mereka. Di antar muka obrolan dunia pemain muncul sebuah jendela kecil. Orang terkaya dunia itu apakah kamu? Hanya dia yang melihat aku memilih kekayaan tanpa batas. Namun aku mengabaikannya. Seminggu kemudian akhir zaman pun tiba. Para pemain yang telah meningkatkan kemampuan hingga puncak menjadi tidak sabar. Nama dan nomor 300 pemain terpampang di layar publik. Aku adalah nomor 99. Cui Ying adalah nomor 100. Liu Ruyan adalah nomor 101. Harap diperhatikan, akhir zaman dimulai. Game ini akan terus berjalan. Hingga hanya tersisa 1 pemain terakhir. Tak seorang pun menyangka akhir zaman datang dalam bentuk hujan besar yang menyapu dunia. Dari utara hingga selatan, hujan deras berkepanjangan memicu banjir besar. Ganas seperti banjir purba dalam mitologi. Sementara pulau masa depan juga diguyur hujan lebat. Namun karena ukuran pulau kecil, awan hujan pergi setelah 2 hari. Para pengguna kemampuan menjadi kebingungan. Sistem di tengah banjir besar. Apa gunanya kemampuan kami? Kamu tidak adil. Benar, kamu tidak adil. Sistem kamu tidak adil, kamu tidak bermoral. Pernahkah aku mengatakan akhir zaman pasti berupa wabah zombie? Semua orang terdiam. Selain aku saat datang ke dunia ini semua orang tidak memiliki aset. Selama 1 tahun ini mereka berlatih kemampuan. Sekaligus mencari cara untuk menghasilkan uang. Belum lagi harus bekerja keras. Persediaan barang yang ditimbun juga sangat terbatas. Hanya beberapa pemain yang mengandalkan kemampuan untuk melakukan kegiatan ilegal. Yang berhasil mendapatkan sebuah villa. Dan membangun tempat perlindungan di ruang bawah tanah. Namun banjir pertama kali menenggelamkan ruang bawah tanah. Pada saat yang sama, aku sambil memanggang babat, sambil menonton siaran langsung, terlihat sang streamer bersembunyi di balik tirai. Diam-diam menyiarkan kondisi gedung seberang. Seorang pemain sedang mengendalikan api untuk merebut perbekalan. Kawan-kawan, ini bukan efek khusus dan bukan cosplay. Ini adalah manusia berkekuatan super yang sesungguhnya. Dia dulunya adalah satpam di kompleks kami. Sekarang dia menggunakan api untuk mendobrak pintu. Ini adalah rumah ke-10 yang dia rampok dengan api. Pemain berkekuatan super menarik perhatian NPC. Sekelompok besar pasukan khusus datang dengan perahu penyelamat ke kompleks. Mengepung gedung dengan senjata api. Kawan-kawan, ini pertama kalinya aku melihat baku tembak. Satpam ini terlalu kuat. Dalam sekejap dia melelehkan gerbang besi besar. Pasukan khusus masuk ke gedung. Suara tembakan sangat intens. Tak terhitung kaca yang ditembus oleh api. Suara ledakan terdengar bertubi-tubi. Tiba-tiba sesosok tubuh terlempar dari lantai paling atas. Jatuh dengan cepat ke dalam banjir. Tak lama kemudian, di layar publik game sebuah nama pemain berubah menjadi abu-abu. Itu berarti pemain tersebut telah mati. Pada saat ini di antar muka obrolan dunia pemain, Cui Yingrui kembali menghubungiku. Ayo kita bersekutu. Lihat kita ini teman sekelas. Nomor kita juga berdekatan. Kalau bersekutu pasti kita bisa bertahan sampai akhir. Kamu jelas melihatnya kan? Balaslah. Kemampuan kendali mentalku sangat kuat. Kamu tidak punya kemampuan. Saat itu aku bisa membantumu menghadapi pemain lain. Aku tetap mengabaikannya bersekutu dengannya. Sampai akhirnya hanya tersisa kami berdua. Dia menggunakan kendali mental untuk menjatuhkanku. Menjadi satu-satunya pemenang. Atau justru dia yang meremehkan kecerdasanku. Ternyata aku terlalu melebih-lebihkan kecerdasanku sendiri.